Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemerintah daerah Lombok Timur dorong petani peternak mencontoh implementasi program unit pengolah pupuk organik memanfaatkan kotoran sapi. Langkah ini dinilai cukup mudah dan murah untuk diaplikasikan. Program unit pengolah pupuk organik yang dicanangkan pemerintah daerah dalam program Upland Project diharapkan dapat dicontoh petani peternak, khususnya yang memiliki kandang kolektif. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Haji Mahsyur menyampaikan, dalam implementasinya UPO tidak memerlukan anggaran yang besar, di mana masyarakat bisa mandiri membangun sarana-prasarana pengolahan pupuk dan biogas. Pertanian dan peternakan merupakan satu kesatuan, meski saat ini program UPO masih dikelola Dinas Pertanian. Disnakesuan dalam mensuplai kebutuhan petani akan pupuk organik juga akan terus mendorong petani peternak, utamanya yang memiliki kandang kolektif, harus dapat memiliki sarpras UPO. Jika program dimaksud bisa berjalan, pemerintah daerah juga harus dapat membangun ekosistem. Berlangsung produksi pupuk organik dimaksud, seperti pada sisi pemasaran. Masyhur menilai pemanfaatan pupuk organik saat ini masih memerlukan sosialisasi lebih masif. Hal ini dikarenakan masyarakat Lombok Timur belum dapat sepenuhnya beralih dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia ke pupuk organik dan pestisida nabati. Meski pupuk organik jauh lebih murah dibanding dengan pupuk kimia, namun hingga saat ini masih sangat sedikit masyarakat yang memanfaatkan kotoran sapi menjadi pupuk organik. Kaitannya dengan implementasi UPO, memang antara pertanian dan peternakan itu harus merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara pertanian dan peternakan. Di satu sisi, program UPO selama ini masih dikelola oleh pertanian. Nah, sementara kami di peternakan ini masih sifatnya mendorong yang berkaitan dengan kebutuhan pupuk organik. Nah, ini yang kami harapkan ke depannya. Inginnya kami di peternakan adalah setiap kandang kolektif itu harus ada UPO. Nah, ini harus ada UPO sehingga nanti kebutuhan petani kaitannya pupuk organik itu tersedia. Nah, ini yang menjadi problema kita masih di peternakan, sementara kaitannya dan program organik itu yang melekat di peternakan itu sampai sekarang belum ada. Sebenarnya tidak sulit dia. Kaitannya dengan ini kalau kita bicara, cuma permasalahannya selama ini adalah produknya. Dikala barang itu sudah jadi, mau dipasarkan kemana? Ini yang menjadi permasalahan kita selama ini, sehingga lama-lama nanti kadang-kadang para pengolah pupuk organik ini dia tidak mau lagi karena tidak lancarnya itu. Karena begini dia, kan setiap sesuatu yang diolah itu kan penuh pembiayaan. Nah, pembiayaan ini kan kalau barangnya tidak laku, kan takut orang bangkrut dia. Ini masalahnya. Sementara memang kita selama ini kan di pertanian mendorong atau kebutuhan untuk pupuk organik itu cukup tinggi. Nah, yang menjadi permasalahan kenapa masih orang tergantung sama pupuk pabrikan atau pupuk yang bersubsidi itu masih karena kebutuhan per hektarnya kan masih lebih rendah dibanding dengan kebutuhan organik. Memang pupuk organik jauh lebih murah. Nah, ini yang menjadi problema kita. Sementara kan petani dipaksakan untuk organik kan juga akan menambah beban. Nah, yang kedua, kami di peternakan itu kaitannya dengan olahan organik ini, kami pada dasarnya siap-siap terus kami informasikan kepada peternak kita. Karena bagaimanapun juga itu merupakan tambahan penghasilan untuk peternak kita. Tetapi setelah jadi itu permasalahannya. Siapa yang akan menerima? Melihat potensi sapi yang ada di Lombok Timur, UPO jika diaplikasikan oleh masyarakat akan dapat memproduksi ratusan pupuk organik. Namun hal ini tentu membutuhkan sosialisasi yang lebih masif, bagaimana kotoran sapi ke depannya dapat termanfaatkan secara optimal. Tim Liputan Selaparang TV melaporkan.